Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, puji nama Halo. Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat memperingati Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya harap bukan belum terlambat untuk kita memperingati, meskipun sudah melewati 3 hari setelah Hari Raya Kebangkitan kemarin, sesuai kalender yang kita pegang. Saya permisi akan share screen. Tema Paskah cermin kebenaran pada malam hari ini yaitu He is risen. Dia telah bangkit. Kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia telah mati bagi kita untuk menebus dosa kesalahan kita di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit mengatasi maut, mengalahkan maut. Dia bangkit menyatakan kepada para murid-muridnya dan kepada setiap kehidupan kita malam hari ini. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya sekadar keunikan kekristenan. Tidak hanya sekadar keunikan kekristenan, tetapi identitas kekristenan. Maksudnya apa? Di awal ini saya memulai dengan pernyataan tersebut bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya unik karena keyakinan kita berbeda dengan kepercayaan yang lain, berbeda dengan kepercayaan Islam, kepercayaan Hindu, kepercayaan Buddha, ateis, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tidak hanya berbeda dibandingkan yang lain, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan identitas bagi kita kekristenan. Yang di dalam arti ketika kita mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghidupi kebangkitan itu sebagai identitas kita juga. Sebagai umat percaya, kita harus nyatakan, kita harus buktikan. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berikutnya bahwa apakah kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan kerohanian kita yang adalah pengikutnya? Apakah kebangkitan Tuhan telah sungguh-sungguh mengubah identitas kita, bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus oleh pengorbanan di atas kayu salib, dan kita telah menang atas dosa-dosa itu. Jadi apakah kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan kerohanian kita yang adalah pengikutnya? Kita yang mendengarkan pada malam hari ini tentunya memiliki durasi sebagai orang Kristen yang berbeda-beda. Sesuai umur juga berbeda-beda, dan ada yang sejak lahir kita telah bertumbuh dibesarkan dari keluarga Kristen. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mendengarkan malam hari ini juga yang berpindah dari kepercayaan yang lain, memperoleh pertemuan secara pribadi bersama Tuhan dan menjadi orang Kristen. Tentunya kita sebagai orang Kristen itu durasinya berbeda-beda. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah melekat di dalam hati kita? Tidak hanya nempel, tetapi telah membangkitkan kerohanian kita yang adalah pengikut Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama, saya dorong pada malam hari ini. Kiranya renungan singkat ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bahwa He is risen, Dia telah bangkit, Dia juga yang rindu untuk kita anak-anaknya memperoleh kebangkitan secara rohani. Kita akan melihat dari satu
kisah, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Emmaus nama kota. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tadi oleh panitia diberitahu bahwa durasinya kurang lebih sekitar 20 menit. Ketika tahu demikian dan lihat ayatnya yang lumayan banyak, mungkin kalau kita baca satu-satu 20 menit bisa selesai ya. Ya. Jadi kita mencoba untuk lebih ringkas ayat-ayat yang menjadi fokus perhatian kita yang lebih utama malam hari ini. Apabila rekan-rekan mau lebih mendalami setelah khotbah ini, teman-teman bisa sekali lagi membaca kembali satu perikop secara utuh. Saya sedikit mengisahkan terlebih dahulu. Jadi ada dua orang yang adalah murid Tuhan Yesus. Yang satu diberi tercantum namanya Kleopas, dan temannya yang lain tidak dicantumkan siapa dia. Tapi keduanya adalah murid Tuhan Yesus, di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hari pertama, orang-orang melihat, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Yang diawali oleh perempuan-perempuan, salah satunya Maria Magdalena, di mana pagi-pagi benar mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa batu yang menutupi itu tiba-tiba terbuka. Dan ketika mereka melihat masuk dalam, ternyata tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Dan beberapa waktu kemudian, mereka memperoleh penglihatan. Mereka melihat seorang malaikat, dan di situ malaikat memberi pesan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Begitu terkejutnya Maria Magdalena dan perempuan lain, kemudian mereka kembali lari dan memberitahu kepada para murid-murid yang lainnya. Sehingga semakin banyak orang yang tahu. Semakin banyak orang yang tahu secara khusus murid-murid yang ada. Karena mereka akhirnya, Simon Petrus dan kawan-kawan, mereka juga berlari untuk menyaksikan apakah benar demikian peristiwanya. Dengan hal demikian, itu yang membawa kabar kebangkitan Tuhan itu semakin tersebar luas. Salah satunya diterima oleh kedua murid yang berada di perjalanan ke Emmaus. Dan disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada salah satu muridnya. Kedua orang muridnya. Entah bagaimana, Alkitab mengatakan bahwa mata mereka tiba-tiba tertutup. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Kemudian mereka berdiskusi sesuai dengan berita yang update terbaru. Ibaratnya kalau zaman sekarang kita yang dibicarakan itu tentang peperangan Rusia dan Ukraina, mungkin tentara Israel yang menyerang warga Palestina, atau yang di Indonesia, wah ini mau hari raya ini, harus vaksin booster semuanya, wajib kalau mau mudik, teman-teman yang mau mudik. Jadi beritanya itu berita yang terbaru, berita yang update sekali. Begitu juga itu yang terjadi saat peristiwa ini. Dan disitulah kedua murid tersebut mengatakan demikian. Di ayat 21 dan berikutnya. Padahal kami dahulu mengharapkan, pesan dari kedua muridnya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yaitu Tuhan Yesus Kristus, dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sedikit kisah rekan-rekan, bahwa bangsa Israel pada saat itu berada di penjajahan atau kekuasaan bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Mereka saat itu belum merdeka. Bangsa Israel tidak merdeka saat itu. Dengan kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat,
Mereka mengharapkan para murid dan seluruh pengikutnya untuk Sang Mesias ini dapat membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata mereka akhirnya down. Mereka menganggap nihil, nol. Apa yang mereka harapkan itu ternyata sia-sia. Justru Sang Mesias mati di atas kayu salib, mereka mengalami ketakutan. Beberapa ayat-ayat yang lain, para muridnya sembunyi di dalam satu rumah karena mereka ketakutan oleh orang-orang Yahudi dan sekitarnya. Mereka kehilangan pengharapan saat itu. Dan berikutnya, kedua muridnya mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Tentunya berarti memang berita tentang kebangkitan itu tidak terduga bagi para murid. Walaupun Tuhan Yesus telah mengatakan beberapa kali sebelum-sebelumnya. Tentunya ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Bahwa pada hari yang ketiga, Tuhan akan bangkit. Tetapi ternyata mereka melupakan itu. Mereka telah terkungkung dengan kehilangan pengharapan. Mereka telah berlarut kepada ketakutan, kesedihan, sehingga melupakan janji Tuhan tersebut. Akhirnya itu menjadi kisah yang mengejutkan bagi mereka. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu, mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ini pesan dari malaikat bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Saya sedikit bertanya ketika membaca ayat ini dan merenungkannya. Kenapa ya kedua orang ini justru pergi ke Emmaus dan tidak ikut lihat ke kubur itu? Bisa saja karena belum percaya atau belum menganggap itu hal yang penting sekali sehingga tetap mengutamakan kepentingan sendiri. Tapi yang jelas, walaupun kita tidak tahu alasannya yang pasti, yang jelas mereka tidak ikut untuk kepo juga ini. Wih, ada berita yang terbaru nih, langsung datang. Mereka justru pergi ke Emmaus saat itu. Dan di sini ada teguran Tuhan Yesus kepada kedua muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi terlihat bahwa kedua murid ini tidak percaya tentang nubuat Tuhan Yesus, Sang Mesias, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian ayat-ayat yang kita bahas malam hari ini. Secara khusus kita melihat peristiwa Tuhan Yesus menampakkan kepada dua orang muridnya yang berada di perjalanan ke Emmaus. Mereka tidak sadar setelah Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus bertamu dan Tuhan Yesus memecahkan roti, membagikan roti, ada perjamuan kasih di dalamnya, dan mata mereka terbuka dan sadar bahwa itulah dia, Sang Tuhan Yesus Kristus. Dan
tidak lama Tuhan Yesus menghilang dari penglihatan mereka. Rekan-rekan, pada malam hari, mengapa kita membahas ayat-ayat ini? Apa sih kaitannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan makna rohani yang kita tangkap malam hari ini? Apa kaitannya dengan kebangkitan rohani kita malam hari ini? Jadi yang menjadi pertanyaan pembahasan selanjutnya bahwa apa makna rohani kebangkitan Tuhan Yesus? Kepada seluruh orang percaya, kepada para muridnya, dan kepada setiap kita yang mendengarkan malam hari ini. Yang pertama, makna rohani dari kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Kita melihat di ayat 25 dan ayat 27. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah nubuat para nabi. Di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Para murid mayoritas secara khusus 12 muridnya dan murid-murid inti adalah orang-orang Yahudi yang sangat kental dengan hukum Taurat, yang sangat kental dengan nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama. Mereka sangat mengenal isi-isi dari hukum Taurat dan nubuat para nabi itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa itu tidak membuat mereka menjadi percaya sungguh-sungguh? Mereka masih meragukan. Mereka masih terkejut dengan kisah itu. Harusnya dengan nubuat itu, mereka sudah tahu, oh ini 3 hari akan bangkit Tuhan kita. Itu memberikan tanda kemenangan bagi kita. Sisi lain, dengan kita mengetahui bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah nubuat Perjanjian Lama, itu sebagai bukti yang lebih akurat, yang semakin akurat, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun sebelumnya. Dengan segala keterbatasan informasi teknologi yang ada, tetap ada benang merah yang tertuju kepada Sang Mesias itu. Teman-teman mungkin yang mendengarkan malam hari ini pernah janjian dengan teman, ketemuan yuk, ketemuan di satu tempat. Tempatnya yang bagaimana nih? Apalagi yang belum familiar dengan tempat itu. Oh, nanti di sebelahnya bank ya. Kemudian tempatnya itu jualan minuman yang bagaimana. Oh, nanti warna kemasannya warna hijau tempatnya. Nanti jualan kopi dan yang lain-lain. Ada pesan-pesan yang ada nih. Tapi ketika mencari tempat itu, tetap juga kebingungan. Tetap yang mana ya? Dan ketika kita melihat, oh itu yang benar. Yang sesuai dengan pesan-pesan yang janjian sebelumnya. Dan kita yakin akhirnya, ya ini benar. Sesuai dengan ini letaknya bagaimana, ini di sebelah tempat yang bagaimana, kemudian jualannya apa aja juga. Dengan demikian, kita semakin yakin, oh ini adalah tepat. Begitu juga hadirnya Sang Mesias yang telah dinubuatkan tidak hanya oleh 1 orang, 2 orang, tapi oleh banyak para nabi. Yang telah diyakini beratus tahun, beribu tahun lamanya. Itu adalah kebangkitan penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan, bukan pertentangan. Ketika orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah karena ia memanggil Allah adalah Bapa, dia mengatakan bahwa diutus oleh Bapa, datangnya dari surga dan akan kembali kepada surga. Orang Yahudi menganggap ini adalah hujatan.
Tetapi kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukanlah pertentangan, tetapi justru penggenapan bagi iman kita. Tidak berlawanan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak satu iota pun yang dihilangkan dalam perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru, Tuhan Yesus itu yang penggenapan dari perjanjian lama. Berikutnya yang kedua, makna rohani dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah pembuktian kemenangan atas maut. Bukti bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Di dalam ayat 26 dikatakan demikian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Mesias sang juru selamat menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bukti kemuliaan Allah, bahwa dia bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang menebus hidup kita, dan dia menang atas maut. Saya teringat kembali ketika saya SD kelas 5, rekan-rekan. Dan saya ini pernah berantem, ya walaupun tidak jago-jago, tapi pernah buat masalah lah gitu. Dengan teman yang ya lumayan nakal. Dan di situ saya ingat betul peristiwa di mana nenek datang ke sekolah, karena saya sangat dekat dengan nenek, saya cucu pertama, dan nenek ibarat seperti superhero yang datang ke sekolah untuk meminta pertanggungjawaban teman itu karena sudah pukulin saya. Gitu. Beliau datang dan di situ saya bangga sekali. Oh, saya didatengin nenek yang sangat sayang, yang mau membela saya di situ. Itu bukti bahwa nenek saya itu sangat menyayangi saya saat itu. Dengan kita melihat, mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus hingga kebangkitannya, itu adalah bukti kasih Allah bagi kita. Bukti kemenangan Allah yang Allah berikan bagi kita, teman-teman. Yang kita tidak hanya sekedar mendengarkan itu dari kata orang, tapi biarlah itu sungguh kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan bahwa Allah telah memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa ada pertanyaan di awal, apakah kebangkitan telah membangkitkan kerohanian kita? Apabila masih belum, berarti kekristenan kita masih patut dipertanyakan. Kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, dan kita mengalaminya secara pribadi bersama Tuhan. Dan dengan demikian, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita, Tuhanlah yang akan membangun kerohanian kita. Berikutnya, yang ketiga, makna rohani dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya memberikan pengharapan yang sejati bagi kita. Memberikan pengharapan yang sejati bagi kita. Di dalam ayat 21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Mereka punya pengharapan, tapi pengharapannya ternyata keliru. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Mereka memperoleh kejayaan-kejayaan yang seperti yang dialami pada zaman dulu, pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, bangsa Israel yang berada di jaya-jayanya. Tujuan utama Tuhan Yesus Kristus itu bukan memberikan pengharapan yang sementara, tetapi pengharapan yang sejati. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus tidak memberikan harapan yang sementara, melainkan hidup yang kekal. Melainkan memberikan pengharapan yang bersifat kekekalan. Tidak hanya sementara, tapi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup di dalam dosa. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, membuktikan bahwa Tuhan Yesus Allah yang hidup. Membuktikan bahwa kepercayaan kita ini tidak sia-sia. Dan kita harusnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena identitas kita sudah berubah. Kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terangnya Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu sudah sepenuhnya, teman-teman. Bukan dicicil seperti rekan-rekan mungkin yang mau KPR rumah, di DP dulu ya, kemudian nanti bulan depan. Tapi dilunaskan secara cash. Jadi langsung dengan harga yang sangat mahal dengan darahnya sendiri. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa iman kita itu iman yang benar, iman yang hidup. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pernyataan yang terakhir, salib Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita. Kebangkitan Kristus telah memberikan pengharapan sejati bagi kita. Kita telah memperoleh kemenangan yang sejati, dan tidak hanya itu, kita memperoleh pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa yang terjadi saat ini, kita punya pengharapan untuk keadaan semakin membaik. Tentunya keadaan global, peperangan yang terjadi, Rusia dan Ukraina kurang lebih sekitar 3 bulan. Ini kapan ya selesainya ya? Apakah ini akan semakin berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari? Harga-harga semakin banyak yang naik. Dan banyak hal yang menjadi korban, walaupun mereka tidak terlibat, mereka menjadi terkena imbasnya. Mereka berharap untuk permasalahan ini, dan tentunya kita semua berharap bahwa permasalahan cepat selesai. Dan di sini kita mau menaruh kepada Tuhan yang sumber pengharapan itu, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Apa yang terjadi itu tidak di luar kendali Tuhan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Dan percayalah, di dalam Tuhan, kita tidak hanya punya pengharapan sementara ini, bahwa permasalahan selesai, kita hidup nyaman, hidup aman. Tapi kita punya pengharapan yang sejati, bahwa setelah kita menyelesaikan tugas di dunia ini, kita memperoleh jaminan kekekalan di dalam surga. Tuhan telah menebus hidup kita memperoleh jaminan kita menjadi dilayakkan untuk bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga. Demikian sharing firman Tuhan malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi rekan-rekan semua, melalui ibadah pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kiranya membangun kerohanian kita, meneguhkan setiap kita. Kebangkitannya adalah nubuat perjanjian lama. Kebangkitannya adalah bukti kemenangan yang Tuhan berikan atas maut kepada kita. Dan yang ketiga, kebangkitannya adalah pengharapan yang sejati yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Malam hari ini kami dapat memuji nama Tuhan, kami dapat mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami memiliki kerohanian yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan yang membangkitkan kerohanian kami, Tuhan yang membangkitkan semangat kami, semangat cinta yang mula-mula yang terus membara kepada Tuhan, semangat melayani, semangat untuk menjadi alat Tuhan, terang dan garam Tuhan, pemberita Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami semua, Tuhan yang memberkati cermin kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Iya, selamat malam semua.
Terima kasih untuk Saudara Iskia yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, di tempat saya berada ini sekarang hujan deras dari tadi. Saya harap suara saya tidak terganggu oleh suara rintik-rintik hujan ya. Oke, suara saya jelas ya? Oke, Jelas. yuk. Baik, jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan Paskah sebentar ya sebelum kita kuis ya. Kita dengarkan pesan Paskah 2-3 menit. Di sini ada seorang hamba Tuhan, Bapak Alki. Saya persilakan kepada Pak Alki untuk bisa memberikan pesan Paskah. Pak Alki ada? Oke, silakan. Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kita di sini lagi hujan deras. Saya dekat rumah sama Pak Joshua nih, Kak Jos ya. Rumahnya deketan sebenarnya, cuman eh, kami tidak bisa bersama-sama karena hujan lagi merata. Tapi di kesempatan malam hari ini kami ada beberapa gabung ya dari Tarutung, itu ada beberapa orang Tarutung bergabung, itu ada Deborah, ada Bintang, ada Camry. Ini orang Batak semua ini. Ada Edel, ada Cynthia, ya. Ini orang-orang Tarutung, kelihatannya mereka lagi sembunyi ya, atau entah kemana mereka. Tapi saya ya melihat mereka ada, karena mereka anak asrama juga. Ya, salam kenal buat adik-adik. Saya tadi lihat-lihat, ini ada hadir, kata Bintang. Saya cari anak-anak rohani saya, mana nih Valen sama Yovandi, kok nggak ada gitu kan. Ternyata yang ada cuman si Gesia, Iren, terus kemudian ada beberapa. Ya, saya yakin dan percaya kegiatan hari ini membuat anak-anak dari YKN itu sedikit dapat gambaran betapa pelayanan itu dinamis. Kemudian Yovandi lagi kuliah Pak, katanya. Waduh, ini ternyata Yovandi keberadaannya sudah terdeteksi ya. Nah, saya berharap Deborah, Bintang, Cynthia, Edel, terus Camry melihat bahwa yang diperlukan itu adalah jejaring dalam dunia pelayanan ini. Saya kira pun sama adik-adik dari STTAHF adalah baik memperbanyak saudara, dan saya berharap di momen Paskah kita semakin belajar untuk jauh lebih baik supaya berita Injil ini dikabarkan dengan efektif, kan begitu. Kami sudah ada di Tarutung. Saya juga mungkin beberapa saya adik-adik sudah kenal saya, tahu saya. Saya 21 tahun di Jawa, dan Kak Jos itu 13 tahun di Jawa, dan kami sedang ekspansi. Saya berharap disusul dengan Hiskia ya, anak-anak stas mungkin ya. Hiskia bisa nyusul, ada si Gesia, ada si Iren mungkin bisa nyusul kami di Ada sini. Valen juga loh Bang. Kita buat gerakan rohani di sini dalam semangat Paskah, kita bisa buat nama Tuhan semakin dimuliakan. Kali Marsipature Hutan Abe. Saya rasa pesan Paskahnya begitu aja. Ini keluar dari ininya Kak Jos ya. Dan terima kasih sudah dibangun kesempatan atau diberi kesempatan buat kami bergabung. Semoga anak-anak dari YKN dapat merchandise, bukan hanya merchandise, tapi juga dapat hadiah-hadiah menarik lainnya. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih Bang Alki. Oke, sebelum kita kuis, saya sedikit menyampaikan pesan Paskah. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perjalanan orang ke Emmaus ya. Kebetulan saya memang ingin memberikan pesan 1 menit saja, 2 menit maksimal ya, bahwa kalau teman-teman nanti cari di mana sih lokasi Emmaus, Emmaus itu terletak sekitar 11 km dari kota Yerusalem, dan secara geografis Emmaus itu jalannya menurun. Kalau tadi kita baca, ternyata 2 orang murid yang ada di jalan ke Emmaus, 1 orang Kleopas, yang 1 tidak diberitahukan ya. Kenapa tidak diberitahukan? Saya menangkap bahwa mungkin Lukas, penulis Injil Lukas itu sedang menempatkan kita sekarang ini sebagai salah seorang murid selain Kleopas tadi.
Iya kan? Di mana Kleopas itu hilang harapan. Jadi perjalanan kayak Emmaus itu menggambarkan orang yang kehilangan harapan dan kecewa. Tapi di situ Tuhan menjumpai mereka. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang hilang harapan, yang hampir putus asa, banyak kekecewaan yang kita alami, tapi percaya Tuhan menghampiri saudara. Masalahnya, maukah saudara kenal dan sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara? Ya, Tuhan menghibur mereka, akhirnya mata mereka terbuka. Seringkali kita tidak sadar Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mengabaikan Dia kan, dengan kita bertindak sesuka hati kita. Di momen Paskah ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, satu pertanyaan bagi kita. Sudah paskah hidup kita di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita akan kuis sebentar. Teman-teman ini boleh berkelompok. Bagi teman-teman yang lokasinya bersamaan satu atap, silahkan gabung dengan temannya. Ini kita pakai Kahoot. Yang mungkin yang di Surabaya sudah familiar dengan Kahoot ya. Jadi saya ini karena Kahoot ini maksimal 10 orang kalau nggak salah. Jadi mainnya tim aja. Teman-teman yang satu atap bisa 2-3 orang, maksimal 3 orang saja. Kalau satu orang di tempatnya sendiri, dia tidak bersama dengan orang lain, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Silakan cari temannya dulu. Misalkan si Geisha dengan Priska jadi satu tim gitu kan ya. Bagus. Oke. Saya harap teman-teman pakai 2 gadget mungkin ya, lebih baik. Jadi satu gadget ini untuk Zoom, satu lagi untuk Kahoot-nya supaya teman-teman tidak terlambat menjawab soal. Karena nanti soalnya akan muncul di layar Zoom. Sementara teman-teman harus menjawabnya menggunakan handphone lain lebih baik supaya tidak pindah-pindah layar maksud saya. Silakan yang punya handphone lain disiapkan atau mungkin punya tablet, laptop disiapkan, satu untuk Zoom, satu untuk main Kahoot-nya. Karena tadi saya minta kita boleh ikut semua, boleh Van. Silakan semua boleh ikut. Ayo. Saya kasih waktu 1 menit untuk siapkan satu handphone untuk Kahoot-nya, yang satu untuk Zoom-nya. Karena kalian sudah, tadi saya minta bergabung, silahkan yang bergabung jadikan satu saja Zoom-nya, supaya bisa pakai handphone yang lain sebagai layar untuk menjawab soal. Kalau sudah, tolong info saya, biar saya tampilkan. Oke, teman-teman silahkan kunjungi kahoot.it. Yuk, silakan pakai handphone yang lain. Kunjungi kahoot.it. Sudah saya cantumkan di kolom pesan. Semua boleh ikut. Ada hadiah menarik teman-teman. Nanti yang menang akan saya catat siapa saja. Kalau satu tim ada 4 orang akan saya diberikan hadiah untuk 4 orang itu. Ya. Tapi jangan ajak satu kampung ya. Kak Joshua, kami satu kampung. Wah, repot saya. Nanti Mega ngajak semua orang Palu kan. Waduh, saya nggak bisa itu memberikan hadiahnya. Oke. Oke, kalau sudah, please info saya dong. Kalau sudah, bisa bilang sudah atau jempol, berikan reaction jempol di Zoom-nya. Oke. Yuk, silakan teman-teman sekarang lihat di layar Zoom, masukkan kode PIN ya. Kode PIN di Kahoot teman-teman. Sudah buka semua kahoot.it? Silakan masukkan game PIN ini. Tulis nama kelompok kalian bebas, kelompok hore boleh, kelompok hura boleh. Ya. Ini, masukkan game PIN yang ini ya guys. Yang ini. Atau scan barcode boleh. Scan barcode boleh. Belum ada tim yang masuk, saya tunggu. Silakan tulis nama timnya bebas. Yang sendiri juga boleh. Iskia sendiri, Feli sendiri. Ira tim. Ira tim hanya Ira ya. Oke, Ira tim. Macan. Wih, ini ada macan menakutkan ini. Cinra Rayo. Apa nih Fatli Ruth? Oh, Devin. Devin ini nama keponakan saya kayaknya. Devin dari Jakarta. Halo Devin. Ada lagi? Silakan. Ada 9 tim, 10 tim. Oke, yang lain?
Kayaknya masih bisa nih, harusnya masih bisa. Oke, Jun, ada sendiri yang lain? Oke, Oda. Siapa nih? Sebentar. Oda Kubeto. Waduh. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Arab ini? Ada lagi, saya tunggu 2 menit lagi yang lain. Kalau teman-teman tidak punya 2 gadget, tidak apa-apa. Tapi nanti risikonya teman-teman akan sedikit terlambat karena harus pindah-pindah layar. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Boleh? Oke, ada lagi tuh. Multimedia Team. Valen dan Seto, Deborah, Tarutung. Tarutung nih. Semua orang Tarutung kayaknya nih ya. Ntar kalau Tarutung menang nih kayaknya saya nggak bisa kasih hadiah. Terlalu banyak orang Tarutung. Kasih. Haleluya. Oke guys, kita akhiri. Kita masuk ke gamenya ya. Siap-siap ya, tolong tarik nafas dulu guys. Silakan buka Alkitab kalau sempat. Silakan buka Google kalau sempat. Karena satu pertanyaan diberikan waktu 20 detik saja. Semakin cepat dijawab, semakin tinggi poinnya. Ya. Yang lain silakan buka Google. Beritahu temannya, kamu buka Google, ayo. Tapi jangan sampai mahasiswa IAKN, mahasiswa STHF kalah dengan teman-teman yang tidak kuliah teologi ya. Malu loh kita. Oke? Sudah siap semua? Saya harap sudah ya. Kita mulai. Silakan lihat layar Zoom untuk pertanyaan dan jawab melalui gadget teman-teman sendiri. Setelah saya mulai maka tidak bisa lagi join ya. Silakan, siap-siap. 3, 2, 1. Ayo, cepat segera dijawab. Dua, 1, habis waktu. Kita lihat tim siapa yang menang. Ada 9 yang benar, yang lain masih salah. Ya, kita lihat dulu ya, siapa yang... Sebentar, sorry. Next. Oke, si Barani. Siapa nih si Barani nih? Apakah saya termasuk? Jun nomor 2, Surabaya nomor 3, Macan 4 dan 5, multimedia tim. Yang lain masih di bawah. Berikutnya, siap-siap. Ayo cepat, siapa cepat dia dapat. Oke, semua sudah jawab ya? Ayo kita lihat apa jawabannya. Yang benar 30 keping perak. Siapa yang posisi tertinggi sekarang? Iya, Jun. Macan nomor 2, Surabaya nomor 3, Cindra Raryu. Ini namanya sulit sekali kayak nama orang Jepang ya. Oh, ada 2 orang yang sedang up, sedang on fire, Macan dan Cindra Raryu. Berikutnya, mungkin mereka sudah buka Google ya. Berikutnya, nomor 3. Empat, 3, 2, 1. Oke, yang benar adalah Simon orang Kirene. Wah, benar semua, luar biasa. Tapi siapa yang lebih cepat? Kita lihat. Oh, Surabaya, tim Surabaya memimpin. Jun di posisi kedua, Macan tetap mengikuti mangsanya. Multimedia pun tidak mau kalah. Ira tim bangkit menjadi nomor 5. Felis has a trick with 3 correct answer in a row. Jadi Felis menjawab 3 kali pertanyaan berturut-turut dengan benar, tapi mungkin terlambat ya, kurang cepat. Berikutnya.
Apa arti Golgota? Yang dari Sumatera, Bukit Tinggi. Satu tim lagi belum menjawab. Oke, semua sudah menjawab. Kita lihat apa arti Golgota, guys. Apakah Bukit Tinggi? Bukan, Bukit Tengkorak. Oh, semua benar. Kita lihat siapa yang ada di posisi di podium. Wah, Surabaya masih memimpin. Jun on fire. Jun has a streak. Jun menjawab 4 pertanyaan dengan benar, tapi mungkin kurang cepat. Macan masih saja mengikuti mangsanya dari belakang. Oke, siap-siap berikutnya. Hewan apa yang dinaiki Yesus ketika memasuki Yerusalem? Pikir-pikir dulu, jawab. Bedakan kedelai dengan keledai ya, guys. Harus tahu yang mana binatang, yang mana jenis tumbuhan. Adakah yang jawab keledai? Kedelai maksud saya? Oke. Halo, ada yang jawab kedelai. Kedelai itu sejenis makanan tumbuhan, bahan baku membuat tempe dan tahu, guys. Halo. Bedakan kedelai dengan keledai ya. Aduh, kalian ini ya. Oke. Kita lihat yuk. Wah, macan berhasil menerkam semua mangsanya. Erik, on fire Erik. Semangat Erik. Ada Hizkia mengejar di urutan kelima. Tim Surabaya ada di posisi keempat. Si Barani posisi kedua. Berikutnya. Apakah kepanjangan CK? Cie, keren gitu ya. Yang tidak tahu akan saya keluarkan dari Zoom ini. Wah, cepat sekali ya menjawabnya. Ini pertanyaan yang paling cepat dijawab. Semuanya benar. Iya, masih saja posisinya tidak berubah. Oke, berikutnya. Safira atau Shakira? Oke. Ya, 14 jawaban sudah terkumpul. Waktu habis. Jawabannya adalah Salome. Wow, tadi saya sudah menduga pasti banyak yang menjawab Marta. Ya, teman-teman, yang benar adalah Salome ya. Oke, kita lihat yuk siapa yang ada di podium. Oh, Macan masih memimpin. Si Barani, Iratim, Erik, dan Surabaya di posisi 5 besar. Yang lain masih ada di bawah, ya, di atas 5 besar. Silakan yang lain, masih ada 13 pertanyaan lagi. Semangat, masih bisa mengejar yang lain. Masih bisa mengejar Macan. Supaya bisa mengejar Macan, lebih baik ganti nama kalian menjadi tim kuda. Ya, hanya kuda yang bisa mengejar Macan. Atau harimau gitu ya. Kalau enggak, kalian enggak bisa ngejar Macan ini kayaknya. Berikutnya. Iya, yang masalah jaringan itu ketetapan Tuhan ya. Itu membuang ya, bukan membuat. Sorry, saya salah ketik. Membuang. Membuang uang keping. Teman-teman, walaupun benar, tapi harus cepat menjawabnya. Usahakan cepat menjawabnya ya. Oke. Iya, bait Allah. Ada 2 yang menjawab rumah Kayafas. Halo? Nggak adakah di antara kita yang bisa mengejar Macan ini? Nggak bisakah Macan digantikan posisinya? Oke, berikutnya. Benar atau salah? Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Benar atau salah? Iya,
Macan kembali memimpin. Berikutnya, benar atau salah? Wah, cepat sekali ya. Oke, kita skip langsung ya. Yang benar adalah salah. Yes. Benar semua jawabannya ya. Wah, oke. Macan masih memimpin lagi, teman-teman. Sebentar, saya tanya dulu. Tahu kan benar itu true dan salah itu false? Takutnya maksudnya benar tapi dia miliknya false gitu loh. Tahu kan ya? Takutnya keliru kan, nggak ngerti ini true apa, false apa. Tahu ya? Itu true benar, false salah. Berikutnya, masih ada 10 pertanyaan lagi. Semangat ya. Benar atau salah? Wah, cepat sekali jawabannya ya. Satu orang lagi silakan. Oke, kita lihat. Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan cara disalib. Salah. Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ya, ada yang jawab benar ya? Silakan nanti tolong baca lagi Alkitabnya ya. Loh, itu ketawanya siapa tuh kok mengerikan? Macan ya? Berikutnya, halo teman-teman, saya kasih ide untuk ngejar macan, ganti nama tim kalian kuda. Ya, kuda atau singa ya supaya bisa ngejar macan. Berikutnya, benar atau salah? Barnabas adalah penjahat yang dibebaskan untuk menggantikan Yesus. Oke, saya yakin pasti ini banyak yang keliru. Iya, yang benar tuh Barabas guys, bukan Barnabas. Ya kan? Yang benar hanya 2 loh. Yang benar itu Barabas, bukan Barnabas. Oke, kita lihat yuk siapa yang... Wah, macan. Akhirnya macan terpleset ya. Ira tim. Di posisi 1, Sibarani. 3, Erik. 4, Surabaya. 5. Benar atau salah? Oke, benar. Ada 4 yang salah ya. Benar, Petrus yang memotong telinga. Wah, Erik maju. Berikutnya, semangat guys. Kuis. Pilihan berganda. Ayo silakan jawab. Ada 2 tim yang belum jawab atau udah menyerah kah? Oke, iya. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ya guys. Bukan Simon Petrus. Simon Petrus tidak menguburkan, tidak menurunkan mayat Yesus dari salib ya. Kita lihat yuk. Wah, mantap. Ira, Macan, Hizkia, Jun, dan Erik di posisi 5 besar. Yang lain masih ada waktu, masih ada kesempatan 6 pertanyaan lagi untuk mengejar. Merebut podium dari teman-teman yang sudah ada di podium sekarang. Silakan. Berikutnya, kuis. Minuman apa yang diberikan para prajurit kepada Yesus? Jangan jawab si boba ya. Di sini nggak ada boba atau cincau. Ada yang menjawab anggur bercampur racun? Oke.
Iya, anggur bercampur empedu atau mur ya. Ada yang bilang anggur bercampur manisan. Oke, masih tidak berubah. Berikutnya. Ayo guys. Ada 5 pertanyaan lagi. Apa arti INRI? Oke. Iya. Sepertinya sekarang ada 14 tim ya. Yes, inilah raja orang Yahudi. Ada yang jawab inilah raja orang Israel. Yang benar adalah inilah raja orang Yahudi. Wah, Petrus menyusul. Erik terpental. Berikutnya. Kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan dirinya? Oke, sudah 14 jawaban. Saya langsung cepatkan ya. Yes, Maria Magdalena. Ada 10 tim yang benar menjawabnya. Kita lihat sekarang posisi podium. Tidak berubah ya guys. Ayo, masih ada 3 pertanyaan lagi. Silahkan dikejar. Untuk kedua kalinya, kepada siapa Yesus menampakkan diri? Ini berhubungan dengan khotbah yang tadi. Silakan. Wow, cepat sekali. Yes, terus, yes. Oke. Yang menjawab 2 orang dalam perjalanan ke Yerusalem tadi kayaknya dia sedang ada di toilet ya. Dia nggak dengar khotbah ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat posisi podium. Tidak berubah. Oke. Apakah ada harapan lagi di 2 pertanyaan ini, teman-teman? Silakan. Benar atau salah? Yang tidak tahu ini keterlaluan. Terlalu. Oke, benar semua. Yang terakhir ya guys ya. Oke, tidak berubah. Ini terakhir. Yang akan kita kasih hadiah adalah 5 tim teratas ya. 5 tim teratas. Jadi tolong yang lain silahkan masuk ke posisi 5 besar ya timnya ya. 1 pertanyaan terakhir. Apa moto cermin kebenaran? Ini yang sering lihat video cermin kebenaran pasti tahu. Oke. Iya, ada 6 tim yang jawab benar. Jadi moto cermin kebenaran dari Yohanes pasal 8 ayat 32, kebenaran yang akan memerdekakan, firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Oke, selamat. Podium posisi ketiga ada Macan. Oke, tepuk tangan untuk Macan. Posisi kedua Hizkia. Oh, Hizkia mengejar. Dan posisi 1 inilah dia. Siapa? Ira. Hore. Oke. Posisi keempat ada Surabaya dan posisi kelima ada Jun. 5 besar akan kita berikan hadiah menarik. Iya. Selamat ya untuk teman-teman yang masuk 5 besar ya. Yang belum, jangan sedih. Masih ada tahun depan. Kalau Natal nanti kita adakan Natal untuk cermin kebenaran, kita akan adakan lagi kuisnya, berhadiah lagi ya. Nanti tolong yang pemenang kabarin saya siapa aja nama timnya. Tolong jangan tambah-tambahkan anggota yang lain ya. Jangan mau dihubungi ya. Ira tolong masukkan saya jadi timmu ya. Jangan ya. Kalau 1 orang jujur 1 orang saja ya. Kak Evi Japri Abang. Dia bilang begini. Aku nggak pernah diberitahu moto cermin kebenaran. Nggak adil katanya. Istrinya Abang Kak Evi itu chat saya. Salah kamu Han. Kenapa kamu jarang mendengarkan video cermin kebenaran? Oke guys. Terima kasih untuk hari ini.
Tuhan memberkati kita semuanya. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Oke, pengumuman. Saya minta tolong dong, tolong di-sharekan foto. Ada satu pengumuman teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak ada komunitas doa pagi bareng, ya, yang tidak ada komunitas doa pagi bareng, silahkan bergabung dengan kita. Ini khusus anak-anak muda ya teman-teman ya. Jadi doa pagi diadakan setiap Senin sampai Jumat jam 5.30 sampai 6 pagi. Hanya setengah jam kita bersama-sama memuji Tuhan, baca Alkitab, dan kita bisa sharing. Ya, ini ada yang memperebutkan hadiah kayaknya ya. Tenang, nanti kakak kasih hadiahnya. Ya, teman-teman. Jadi siapa yang ikut silahkan catat ini, meeting ID dan passcode-nya. Semua ini terbuka untuk teman-teman yang berjiwa muda, karena ini memang kita belajar melayani bersama-sama dan belajar untuk mengutamakan Tuhan, mengawali hari kita dengan berdoa seperti yang dilakukan Yesus. Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau meneladani Kristus yang memulai hari dengan duduk di kaki Tuhan. Oke, itu saja pengumuman dari saya, teman-teman. Ya, apabila ada teman-teman yang mau bergabung, kami bersedia untuk membuka waiting room-nya. Ruang tunggunya akan kami buka bagi teman-teman yang mau bergabung. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Saudara Iskia yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita. Tuhan memberkati Iskia. Terima kasih. Sama-sama Bang. Iskia ini adalah rekan pelayanan saya ketika saya di Surabaya sampai sekarang teman-teman ya. Jarak tidak memisahkan kita. Kita bisa melayani bersama-sama dengan media dan kemajuan teknologi. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk Bang Alki. Dan terima kasih untuk teman-teman dari manapun, di kota manapun. Tuhan memberkati kita. Iya. Terima kasih semua. Selamat malam, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita foto dulu ya guys, kita foto dulu. Ayo buka kamera dong, kita foto dulu, kita abadikan. Iya nggak apa-apa Felis, yang tidak bisa nggak apa-apa ya guys. Yang bisa silakan buka kameranya ya. Iya, saya ambil ya, ini ada 2 layar, saya ambil ya. Layar pertama, tapi tolong yang belum sikat gigi, yang giginya kuning, tolong ditutup aja ya. Oke, senyum dong. 1, 2, 3. Guys, sebentar, tahan. Sebentar ya. Saya tadi lupa buka PowerPoint saya nih. Sebentar. Iya. Oke, slide kedua. Di slide kedua ini ada Gesia dan kawan-kawan. 3, 2, 1. Oke guys, kita sudah selesaikan acara kita. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Biar kebangkitan Tuhan membangkitkan kerohanian kita seperti pesan dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya minta dengan kasih Bang Alki bisa doa penutup dan doa berkat bagi setiap kita. Bang Alki bisa pimpin doa penutup dan doa berkat sekalian. Kita doa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami bisa berfellowship, kami bisa diberkati Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kesempatan pada malam hari ini membuat kami semakin hari semakin terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang radikal, militan untuk Tuhan. Tuhan mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami dari jauh, dari Sumatera dan di Surabaya. Kami terhubung dalam kasih, dalam acara ibadah Paskah bersama cermin kebenaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami, rangkaian acara sudah kami selesaikan dengan baik. Kami sungguh yakin dan percaya ini memberkati kami, membuat kami dapat gambaran bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai anak-anak muda, sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan menghadapi tantangan-tantangan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan kami akan berpisah. Biarlah berkat dari Tuhan tetap berserta dengan kami dan apapun aktivitas kami sepanjang malam hari ini sampai kami besok bisa bangun kembali dalam kasih Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami disertai Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat rohani dan jasmani dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, saudara-saudara, sampai jumpa dalam Terima kesempatan kasih. di waktu yang akan datang. Pemenang tadi Tuhan. tolong japri saya ya, takutnya saya lupa ya. Yang pemenang tadi silakan japri saya. Tuhan berkati. Yang dari IAKN Tarutung, tunggu ada hadiah dari Bang Alki dan dari Cermin Kebenaran. Tuhan memberkati kita Ya, semua. dari IAKN Tarutung, jangan lupa Ya, hubungi Bang Alki ya dari IAKN ya. ada Oke. THR See dari you guys. saya. Ya. Tuhan berkati guys. Bye-bye Semua. semuanya. Ya, Tuhan berkati. Thank you. Sama-sama. Bye. Tuhan memberkati, Tuhan Semua memberkati. Tuhan memberkati.